Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah online GP Kris Kelapa Gading. Kiranya dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam pimpinan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta yang berkenaan dengan ibadah kita dalam sepekan. Yang pertama, pada hari Kamis pukul 19.00 akan ada ibadah doa dalam bentuk IG Live. Pada hari Jumat pukul 20.00 tanggal 5 November akan diadakan ibadah kaum wanita. Dan pada hari Sabtu akan diadakan 3 kegiatan, yaitu pada pukul 16.00 akan ada kelas katekisasi untuk calon baptisan, pada pukul 17.30 untuk persekutuan remaja, dan pukul 19.00 ibadah pemuda. Pada hari Minggu pukul 9 pagi akan diadakan kelas sekolah minggu bagi setiap anak-anak, dan pada pukul 10.30 akan ada ibadah umum, dan kita akan bersama-sama beribadah lewat channel YouTube GP Kris Kelapa Gading. Warta yang ketiga, atas nama majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah setia memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah jemaat Tuhan, pada hari yang khusus ini kita bersama-sama mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia, terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya persilakan sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam firman Tuhan, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa tak pernah kekurangan kita akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik dalam kesibukan kita sehari-hari, Tuhan selalu memimpin dan besar kasih setia-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, besar setia-Mu. Allah Bapa
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali Engkau mengumpulkan setiap kami anak-anak Tuhan untuk datang di hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kesempatan kembali sungguh anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Besar kasih setia Tuhan bagi setiap kami, dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati juga untuk setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita Tuhan Yesus senantiasa memimpin, Tuhan Yesus senantiasa baik dalam kehidupan kita. Sungguh besar anugerahnya dalam kehidupan kita. Tak dapat kita balas selain kita memuji Dia, kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita kembali akan menaikkan pujian yang mengatakan, sebab Tuhan baik. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian ikhlas sangkakala, musikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian ikhlas sangkakala, musikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya di bagian terakhir dalam seri Iman yang Berakar. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Allah, inilah waktunya kami duduk sejenak di bawah kaki Tuhan, hendak menyediakan hati kami, hidup kami akan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau dengan bebas boleh menaburkan kebenaran demi kebenaran dalam setiap hati dan setiap hidup kami. Karena itu kami mohon Roh-Mu, siapkanlah diri kami ya Tuhan untuk menerima isi hati Tuhan dan maksud-maksud yang terbaik dari kebenaran firman-Mu. Bapa, hati kami adalah bagaikan tanah yang gembur, yang baik, yang boleh menerima kebenaran itu sebagai benih yang boleh hidup dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Dan biarlah Roh Kudus yang berbicara lebih nyaring daripada suara hamba-Mu ke dalam setiap hati jemaat-Mu, sehingga kami semua boleh menerima kebenaran dengan sukacita. Hati kami telah siap, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca berulang-ulang. Dan ini adalah bagian teks yang merupakan teks kunci sepanjang daripada bulan Oktober ini. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini adalah seri terakhir daripada tema bulanan kita, iman yang berakar. Ini adalah seri yang kelima. Sebelumnya kita sudah belajar 4 seri daripada iman yang berakar. Di minggu pertama kita sudah melihat apa itu iman yang berakar. Di sana kita belajar tentang makna dan pengertian daripada iman yang berakar.
Lalu kita sudah melihat bahwa iman yang berakar itu adalah iman yang berdiri di atas batu karang yang teguh itu, yaitu Kristus, yang mendapatkan makanan rohaninya daripada Kristus sendiri. Yang ketiga, kita sudah melihat bahwa iman yang berakar itu adalah iman yang terus menerus dibangun di dalam Kristus. Ya, bagaimana caranya? Ada dua cara yang sudah kita belajar, yaitu kita mengutamakan kehidupan batin kita daripada kehidupan luar kita. Lalu kita tetap menyatu at one dengan Kristus dan jangan pernah memisahkan diri daripada tubuh Kristus. Lalu yang keempat, kita sudah belajar bahwa iman yang berakar itu memiliki hambatan-hambatan atau elemen-elemen yang menghambat pembentukan daripada iman yang berakar itu. Yang pertama, ketika kita gagal mengintegrasikan Kristus ke dalam setiap aspek hidup kita, maka iman kita susah sekali untuk berakar. Atau ketika kita, yang kedua, meremehkan pengaruh pergaulan yang buruk dari luar, maka kita akan gagal di dalam berakar di dalam Kristus. Nah, hari ini adalah kita akan melihat seri yang kelima. Tujuan akhir dari iman yang berakar itu apa? Ya, atau apa tujuan akhir dari iman yang berakar itu? Atau apa harapan akhir yang mau dicapai oleh iman yang berakar itu? Saudara, saya hanya ada 3 poin untuk kita hari ini. Yang pertama adalah di dalam ayat 7 bagian A dan B. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, tujuan akhir daripada iman yang berakar adalah agar hidupmu dibangun di atas Dia, agar hidupku dibangun di atas Dia, agar hidup kita semua dibangun di atas Dia, yaitu di atas Kristus. Itu tujuan pertama daripada iman yang berakar. Saudara, saya yakin kita pernah melihat tanah kosong. Tanah kosong, tanah yang tidak bertuan di antara perumahan-perumahan, atau bangunan-bangunan yang mangkrak yang tidak jadi dibangun. Waktu kita memperhatikan tanah-tanah yang tidak bertuan, tanah-tanah kosong itu, saudara-saudara, itu yang tumbuh di situ apa? Yang tumbuh di situ adalah semak-semak, bukan? Rumput-rumput, ya, hutan-hutan kecil di situ, dan tidak terawat sama sekali, ya, penuh dengan semak-semak. Lalu begitu juga dengan gedung-gedung yang mangkrak, yang nggak bisa dibangun atau yang gagal dibangun. Maka di sana kosong adanya, tidak ada orang mau tinggal di situ, ya, penuh dengan lumut, penuh dengan debu dan sebagainya. Nah, saudara, begitulah penampakan daripada tanah-tanah kosong yang tidak bertuan atau bangunan-bangunan yang ditinggalkan, yang tidak jadi dibangun, saudara-saudara. Nah, begitulah kira-kira gambaran tentang hidup kita, bahwa sebenarnya hidup kita ibaratkan tanah yang kosong atau bangunan-bangunan yang gagal dibangun. Kalau kita tidak dibangun oleh Kristus, maka kita akan seperti tanah kosong itu, penuh dengan semak-semak, penuh dengan rumput-rumput, penuh dengan lumut-lumut, atau penuh dengan dosa dan kegelapan di situ, saudara-saudara, ya. Atau tanah hidup kita yang tidak dibangun di dalam Kristus itu seperti tanah yang kosong, yang tidak ada orang mau jalani di situ atau tinggal di situ. Seperti bangunan yang berlumut dan berdebu dan tidak ada orang mau diam di situ. Saudara, bayangkan kalau hidup kita nggak dibangun oleh Kristus, maka kita seperti tanah yang tidak bertuan itu. Kita seperti bangunan yang gagal dibangun itu, saudara-saudara. Jadi inilah salah satu tujuan mengapa iman kita harus berakar. Karena ketika iman kita berakar, maka engkau akan dibangun di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, setiap orang yang telah dipilih oleh Tuhan, setiap orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, hidupnya mesti dibangun oleh Kristus. Ya, kalau engkau tidak dibangun dan dibiarkan begitu saja, saudara-saudara, maka kita akan mengalami suatu keadaan yang seperti tanah kosong, seperti bangunan yang tidak jadi tadi. Nah, ada beberapa ayat atau pernyataan ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa hidup kita ini sebenarnya bangunan, ya.
diumpamakan seperti bangunan, ya. Yang pertama 1 Korintus 3 ayat 9 berkata begini, kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara-saudara ya. Ya, kalau kita belajar daripada ayat ini saudara ya, bahwa setelah kita percaya Tuhan, setelah Tuhan menyelamatkan hidup kita, maka hidupku dan hidupmu, kita adalah proyeknya Tuhan. Kita ini adalah bangunannya Tuhan saudara. Seumur hidup, hidupku dan hidupmu adalah proyeknya Tuhan, adalah bangunannya Tuhan. Ya, ke dalam Tuhan menumbuhkan akar iman kita, keluar Tuhan membangun hidup kita. Jadi dua ini Tuhan kerjakan di dalam diri kita, saudara ya. Kenapa? Karena kita proyeknya Tuhan. Kita adalah bangunannya Tuhan. Nah, sebagai proyeknya Tuhan, sebagai bangunannya Tuhan, sikap kita mestinya cuma taat kepada Tuhan. Kita mesti hanya tunduk saja sebenarnya kepada Tuhan. Apapun yang ingin Tuhan kerjakan di dalam diriku dan dirimu, apapun yang Tuhan ingin bangun dalam hidupmu, apapun yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu, kita mestinya tinggal taat saja saudara-saudara. Tinggal ikut saja. Kita tidak boleh menolaknya. Sebab kalau kita menolak pekerjaan Tuhan, pembangunan Tuhan atas hidup kita saudara ya, maka itu artinya aku memperlambat pekerjaan Tuhan. Atau itu artinya aku menunda pekerjaan Tuhan. Sehingga aku gak cepat dibangun. Ada orang lain begitu cepat hidupnya dibangun oleh Tuhan. Itu bukan karena maunya Tuhan semata. Enggak. Itu karena orang itu kooperatif dengan proyek Tuhan. Orang itu kooperatif dengan ya cara kerja Tuhan. Sehingga hidupnya cepat sekali dibangun. Tapi ada orang Kristen tertentu lambat sekali hidupnya dibangun dalam Kristus. Kenapa? Karena dia gak bisa kerjasama. Karena dia gak taat. Akhirnya sikap itu menundanya. Saudara-saudara. Nah, jangan heran saudara ya, kalau ada orang Kristen di luar sana, ya katanya percaya Yesus gitu ya, tapi kehidupan rohani mereka berantakan saudara. Kehidupan rohani mereka gak karu-karuan. Kehidupan rohani mereka kacaunya luar biasa. Saudara, kenapa bisa terjadi? Salah satu penyebab kerohanian mereka kacau berantakan ini, itu karena mereka gak mau kerjasama dengan Tuhan. Mereka tidak mau menerima dan mentaati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semestinya kalau kita sadar bahwa aku ini proyeknya Tuhan, aku ini bangunannya Tuhan, aku mestinya kerjasama. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku, silakan Tuhan. Silakan garap aku. Silakan bangun apa saja yang kau mau. Apa saja yang kau kehendaki, kerjakan dalam diriku. Ya, dan aku hanya taat. Itu mestinya sikap kita. Ini sebabnya kalau kita lihat ada orang yang berantakan secara rohani, kacau secara rohani, ya nggak tertib secara rohani, itu orang pasti jelas dia belum dibangun di dalam Kristus. Dan itu tandanya ya dia belum mencapai tujuan ini. Imannya belum berakar dan dia belum mencapai tujuan dibangun di dalam Kristus. Ayat yang kedua, saudara, Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Saya baca untuk kita. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudara, ayat ini menarik sekali. Kenapa? Berdasarkan ayat ini saudara, kita akhirnya tahu bahwa hidup kita mesti ditata oleh Tuhan. Mesti ditata ulang oleh Tuhan, diatur ulang oleh Tuhan, ya. Dibangun kembali oleh Tuhan, saudara ya. Waktu aku dulu hidup di luar Tuhan, saudara ya, hidupku kacau, hidupku berantakan, hidupku tidak pernah mengalami penataan oleh Tuhan, tidak pernah mengalami dibangun oleh Tuhan, gitu ya. Sekarang setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, maka hidup yang diselamatkan ini Tuhan harus tata ulang, Tuhan harus bangun ulang, format ulang sampai hidup kita menjadi hidup yang bagus, yang memuliakan Tuhan, saudara ya. Nah, pertanyaannya begini, mengapa sih hidup kita setelah percaya Tuhan mesti ditata ulang? Kenapa hidup kita setelah percaya Tuhan mesti diformat ulang, mesti dibangun ulang oleh Tuhan? Kenapa? Saudara-saudara,
berdasarkan Efesus 2 ayat 21 sampai 22 tadi, ya, ada 3 tujuan di Tuhan di situ. Ya, kenapa hidupmu harus ditata ulang, harus dibangun ulang? Tujuannya ada 3. Pertama, supaya hidup kita menjadi rapi, tersusun. Yang namanya bangunan itu mulai dari pondasi gitu ya, tiang pancang, lalu ada kerangka-kerangka, mulai atap, mulai dinding, mulai lantai, mulai ruangan-ruangan, mulai interior dan sebagainya. Wahainya rapi sekali setelah jadi, ya. Dan itu semua melewati sebuah proses, bukan? Ya kan? Waktu kita lihat bangunan yang sudah selesai dikerjakan oleh tukang yang ahli sekali, rapi sekali. Kenapa bisa rapi? Karena mereka membangunnya, mereka menatanya. Nah, hidup kita juga begitu. Waktu kita percaya dan menjadi orang percaya, Tuhan mau menata ulang supaya hidupmu tersusun rapi. Jadi bangunan yang tersusun rapi. Ya, engkau enggak berantakan lagi seperti waktu engkau di dalam kegelapan. Enggak. Engkau sekarang di dalam terang, maka engkau akan disusun rapi, ditata rapi oleh Tuhan. Sehingga hidupmu menjadi indah di tangan Tuhan. Tujuan yang kedua, kenapa kita harus ditata? Supaya hidup kita menjadi bait Allah yang kudus. Dulu hidup kita bukan bait Allah yang kudus. Dulu hidup kita adalah tempat segala dosa, tempat segala kejahatan, tempat iblis dan setan. Sekarang setelah kita dimenangkan oleh Tuhan, masuk dalam terang, sekarang kita menjadi bait Allah yang kudus. Itu tujuannya, maka harus ditata ulang. Yang ketiga, supaya hidup kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hidupku ini, ya, setelah aku percaya ke Tuhan, menata ulang supaya hidupku ini menjadi tempat kediamannya, yaitu roh Allah. Saudara, saya tidak tahu sejauh mana hidupmu sudah dibangun dan sudah ditata di dalam Tuhan, saya nggak tahu. Ya, sejauh mana engkau sudah tersusun rapi dalam penataan Tuhan, saya nggak tahu. Atau hidupmu masih berantakan, saya nggak tahu. Atau hidupmu masih nggak karu-karuan, masih hidup di dalam kegelapan dan sama sekali masih berantakan, saya nggak tahu. Ya. Atau apakah hidupmu sudah menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah atau bukan? Atau hidupmu sekarang ini belum menjadi bait Allah yang kudus, belum menjadi tempat kediaman Allah. Wow, ini harus menjadi suatu evaluasi bagi kita. Mestinya orang yang beriman dan imannya berakar dalam Kristus, tujuan pertama yang harus dicapai, hidupmu dibangun di dalam Dia. Dan ketika hidupmu dibangun, ditata ulang, maka engkau akan menjadi tempat yang kudus, tempat kediaman Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kayaknya ini menjadi impian kita. Sekarang kita lihat tujuan yang kedua. Apa tujuan daripada iman yang berakar? Yang kedua adalah supaya hidup kita bertambah teguh atau iman kita bertambah teguh. Ayat 7 bagian C berkata begini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, waktu saya memperhatikan bagian ini ya, dalam perjalanan hidup kita saudara ya, iman itu tidak selalu kuat. Ada saatnya dia maju mundur gitu ya, ada saatnya dia naik turun gitu ya, ada saatnya dia panas dingin gitu ya, ada saatnya dia kuat, ada saatnya dia lemah. Ya, nggak ada satu orang pun yang percaya kepada Kristus, sekali beriman maka dia maju terus, dia naik terus, dan dia panas terus, nggak pernah dingin gitu ya, dia kuat terus, dia nggak pernah lemah. Saudara-saudara, itu keliru ya, itu bukan iman yang diajarkan oleh Alkitab. Iman yang diajarkan oleh Alkitab, tidak ada satu iman yang otomatis kayak gitu ya, mesti ada naik turunnya gitu ya. Kalau ada iman yang otomatis kayak gitu, maka sekali orang itu percaya, ya, maka semua beres, ya. Kalau ada iman yang otomatis kayak gitu, sekali seseorang percaya Tuhan, maka semua lancar, semua jadi, semua sembuh, semua sukses, semua berhasil dan sebagainya. Nah, tapi tidak ada iman yang otomatis kayak gitu. Iman yang diajarkan Alkitab, saudara-saudara,
di dalamnya ada yang namanya proses. Ya, di dalamnya ada yang namanya proses. Proses apa? Yaitu proses untuk belajar bergumul bersama dengan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, ada banyak ayat yang kita bisa temukan bagaimana umat Tuhan bergumul dalam iman mereka. Ya kan? Kalau mereka itu memiliki iman yang otomatis kuat, mestinya nggak ada lagi catatan-catatan tentang pergumulan umat Tuhan. Betul tidak? Atau kalau imanmu dan imanku adalah iman yang otomatis kuat, tangguh, maka kita nggak perlu lagi doa kok, nggak perlu lagi bergumul dalam hidup ini. Karena apa-apa pasti semua beres karena iman itu, ya kan? Tapi iman yang seperti itu nggak diajarkan oleh Alkitab. Iman yang diajarkan Alkitab, aku belajar bergumul, belajar berproses gitu ya. Nah, ada beberapa ayat yang berkata, yang menunjukkan pergumulan iman umat Tuhan. Yang pertama Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23 berkata begini, sebab kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, ternyata pergumulan iman orang Kristen di Kolose itu ketika mereka ada masalah ajaran sesat, saudara ya. Nah, akibat ajaran sesat itu, iman sebagian orang Kristen di Kolose itu mulai bergeser dari Injil. Ya, mereka mulai tergoncang, mereka mulai lemah. Karena itu Paulus dengan tegas menasihati mereka, ya, jangan ya mau digeser dari pengharapan Injil. Kamu harus tetap teguh dalam iman. Ya, kamu harus tidak tergoncang, nggak boleh tergoncang. Ya, jadi iman itu tidak otomatis. Mereka harus belajar menghadapi tantangan, kesulitan, pencobaan. Ya, kenapa ini harus ada? Ini bagian dari pencapaian iman yang berakar dan akhirnya mereka memiliki yang namanya kehidupan yang tangguh, gitu ya. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 9. Di situ dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, lain lagi pergumulan orang-orang Kristen Ibrani yang ada di perantauan, saudara ya, karena kitab Ibrani ini ditulis, Petrus ini menulis untuk orang-orang yang ada di perantauan. Ternyata mereka bergumul dengan kuasa iblis. Kuasa iblis yang bekerja menghancurkan mereka dari dalam dan juga yang bekerja untuk menjauhkan mereka dari Tuhan. Karena itu Rasul Petrus menasihati mereka dengan keras agar melawan iblis dengan iman yang teguh, saudara-saudara. Dan itulah yang dihadapi oleh semua orang percaya di seluruh dunia ini. Jadi iman yang otomatis itu nggak ada. Ya, iman itu perlu proses. Proses untuk menghadapi sesuatu yang berat, persoalan dan sebagainya. Proses berakar, proses bertumbuh, saudara-saudara ya. Dengan demikian akhirnya kita mengalami kehidupan yang tangguh. Kemudian yang terakhir, 2 Petrus 3 ayat 17. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Coba kita lihat ya. Sekali lagi dia menghimbau agar tetap waspada. Mereka enggak boleh kehilangan pegangan mereka yang teguh. Pegangan yang teguh itu adalah iman yang berakar di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi perenungan begini saudara. Ya, tujuan kedua daripada iman yang berakar adalah supaya engkau mengalami kehidupan yang teguh. Supaya engkau mengalami iman yang teguh. Supaya imanmu bertambah teguh. Ya, nah saya enggak tahu sejauh mana engkau berakar dalam Tuhan. Sejauh mana imanmu mengalami peneguhan, saya nggak tahu. Ya, mari kita sabar menghadapi proses pergumulan iman dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sehingga dengan demikian imanmu akan bertambah teguh, hidupmu akan bertambah teguh. Iman kalau teguh, hidup akan menjadi teguh. Tapi iman kalau lemah, hidup juga akan menjadi lemah. Karena itu saudara-saudara, tujuan kedua dari iman berakar agar hidupmu atau imanmu mengalami keteguhan, agar kita menjadi orang yang kuat, yang tangguh. Yang terakhir saudara-saudara, apa tujuan
akhir daripada iman yang berakar. Yang ketiga adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah tujuan akhir. Ayat 7 bagian D. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, waktu saya membaca bagian ini, maka ini adalah puncak dari tujuan akhir dari iman yang berakar. Puncak daripada tujuan, puncak yang paling puncak daripada tujuan iman yang berakar adalah agar hidupmu dan hidupku memuliakan Tuhan, saudara. Waktu saya perhatikan bagian ini, iya, inilah tujuan akhir Tuhan, tujuan yang paling puncak lagi, ya, bahwa agar hidupku dan hidupmu akhirnya memuliakan Tuhan. Nah, inilah alasan mengapa Tuhan mau membangun hidup kita, mau meneguhkan hidup kita, dan akhirnya hidup kita memuliakan Tuhan, saudara-saudara, ya. Nah, selama iman kita tidak berakar, maka kita nggak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Ini penjelasan yang paling penting. Atau dengan kata lain begini, orang yang imannya belum berakar di dalam Kristus, orang yang imannya tidak berakar di dalam Kristus, dia susah sekali mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Sangat sulit memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Atau sangat susah melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Sangat sulit. Makanya jangan heran, ada orang-orang Kristen tertentu, kalau kita mau libatkan dalam pelayanan Tuhan, kalau kita mau libatkan dalam pekerjaan Tuhan, atau kalau kita mendorong dia mengerjakan tanggung jawabnya sebagai orang percaya, saudara, banyak sekali jawabannya. Ada yang bilang sibuk lah, ada yang bilang tidak ada waktu lah, dan ada yang bilang capek lah, dan itu urusan hamba Tuhan lah. Lalu banyak urusan yang lebih penting lah. Selalu ada alasan. Dulu ada satu anak muda kita, punya talenta luar biasa. Ya, dia jago sekali main piano dan main keyboard. Ya, kalau kita suruh dia main keyboard, waduh itu luar biasa. Dia ahli di situ. Dia main juga enak sekali kalau dengar dia main. Tapi dia anaknya mut-mutan, saudara, ya. Beberapa kali kalau moodnya nggak baik, dia nggak mau melayani Tuhan. Satu kali ada kedukaan di rumah sakit, saya bingung mencari pemain musik. Lalu saya tahu dia tidur di lantai 4. Dia lagi istirahat. Dan memang dia kos gratis di atas, itu di gereja. Lalu saya bilang, tolong ya, nanti kamu main musik nanti malam. Dia langsung nolak, dia bilang, nggak mau contoh. Waktu itu saya belum pendeta, nggak mau contoh. Saya kagetnya luar biasa. Saya nggak nyangka dia akan menolak. Padahal dia lagi santai. Saya tanya, memang kenapa? Kamu ada kesibukan? Dia bilang nggak ada. Terus kenapa? Dia bilang malas. Hati saya agak kesel, saudara. Ya sudahlah, saya cari yang lain saja. Saudara, orang kalau belum berakar dalam Tuhan, susah sekali dia memuliakan Tuhan. Susah sekali dia melakukan hal-hal yang perbuatan yang memuliakan Tuhan. Sulit sekali. Karena dia belum berakar, dia belum klik dengan Tuhan. Dia belum benar-benar menyatu dengan Tuhan. Akar imannya belum menancap, belum tertanam. Maka ketika kita minta dia pelayanan, waduh alasannya banyak sekali. Tapi orang kalau sudah akar imannya tertancap, dia gampang sekali memuliakan Tuhan. Ya. Dia orang paling sibuk sekalipun, selalu ada waktu untuk Tuhan. Dulu ada satu bapak juga. Ini bapak paling sibuk. Dia kantor, dia sampai sore, kadang-kadang dia tunggu truknya datang dari Lampung. Sampai jam 1, jam 2 dia tunggu truk itu selesai muat baru dia tidur, saudara. Waktu dia jadi majelis yang lama itu meragukan dia. Kali ini orang paling sibuk, dia bisa enggak menyediakan waktu untuk Tuhan? Saudara, saya bilang, ini majelis memang enggak banyak bicara, tapi kita kasih kesempatan dulu. Benar Bapak Ibu, waktu dia duduk dalam kemajelisan,
Asal kita rapat, dia nggak banyak ngomong, nggak buka mulut sedikit pun, dia diam aja. Tapi dia tahu mana yang menjadi tugas dia. Begitu dia ada 1-2 tugas, baru saja majelis pulang rapat sore hari atau siang hari gitu ya. Sore dia sudah datang kerja, bawa orang kerja sudah. Paling cepat kerjaan dia selesai. Sementara ada majelis yang lain, diaken yang lain. Pintar sekali bicara, banyak bicara tapi sedikit kerja, saudara. Sementara orang yang dianggap paling sibuk tadi, justru tidak. Dia selalu ada waktu. Ketika saya khotbah di Bogor, dia siap bawa mobilnya untuk antar saya khotbah di sana. Dia selalu menemani saya di masa-masa itu. Waktu itu saya belum bisa bawa mobil. Jadi kalau kita melihat orang kalau sudah berakar dalam Tuhan, gampang sekali dia mempermuliakan Tuhan. Tapi orang kalau belum berakar dalam Tuhan, menyisihkan waktu sedikit aja nggak bisa. Jadi kalau kita mendengar ada orang sibuk ini itu, waduh, ada 2 hal jawabannya. Apa betul atau yang kedua, dia memang belum berakar sehingga dia susah menyisihkan waktu untuk Tuhan. Ya. Waktu yang dikasih hanyalah sisa-sisa. Tapi orang kalau berakar dalam Tuhan, waktu yang dikasih memang waktu disisihkan, bukan disisakan, tapi disisihkan, tapi bukan disisakan. Ini menarik, saudara. Ya, akhirnya kita bisa mendapat satu kesimpulan. Orang yang berakar dalam Tuhan, berakar dalam iman dan dalam Kristus, hidupnya akan dibangun. Yang kedua, hidupnya akan bertambah teguh dalam iman. Yang ketiga, hidupnya akan mempermuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami boleh mengakhiri tema bulanan kami tentang iman yang berakar dan tujuan akhir daripada iman yang berakar. Tuhan, bawalah kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Kami ingin hidup mempermuliakan Tuhan. Kami ingin hidup dibangun di atas Kristus. Dan kami ingin menjadi seorang yang sungguh-sungguh melayani, bekerja bagi Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Biarlah kami mencapai tujuan-tujuan akhir ini. Sehingga hidup kami semakin sempurna di dalam iman yang berakar itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus juga yang akan menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat satu pujian, Mengenalmu. Untuk menjadi penyembahmu.
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap berdiri dan kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan menaikkan pujian doksologi. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang imannya berakar kuat di dalam Kristus Yesus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu hari Minggu yang akan datang. Berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya, ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku
dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Berjalan dengan iman padamu, dan ku dengar suaramu, dan aku percaya aku terima janjimu dalam ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah. Yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Sanggup mengubah, sanggup mengubah. Aku yakin